Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Randy Zakaria, mahasiswa jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang materi pengembangan bahan ajar. Dan di sini adapun anggota kelompok saya, yang pertama itu saya sendiri, Randy Zakaria. Yang kedua itu ada Konita Tinwafia, yang ketiga ada Royan Haikal Iqbal, dan yang terakhir ada Hanifah Nurfadila. Nah, yang pertama pengertian bahan ajar. Pengertian bahan ajar di sini merupakan segala bentuk bahan yang digunakan untuk membantu guru instruktur dalam melaksanakan kegiatan belajar mengajar di kelas. Nah, pengembangan bahan ajar itu sendiri merupakan penyusunan bahan ajar yang baik yang berupa bahan tertulis maupun tidak tertulis oleh guru untuk menunjang kegiatan belajar mengajar di kelas. Adapun karakteristik bahan ajar, yang pertama itu self instruction, artinya bahan ajar dapat membuat siswa mampu membelajarkan diri sendiri dengan bahan ajar yang dikembangkannya. Terus yang kedua itu self contained, artinya seluruh materi pelajaran dari satu unit kompetensi atau subkompetensi yang dipelajari terdapat di dalam satu bahan ajar secara utuh. Yang ketiga itu stand alone, artinya bahan ajar yang dikembangkan tidak bergantung pada bahan ajar lainnya. Yang ketiga itu adaptif, artinya hendaknya memiliki daya adaptif yang tinggi terhadap perkembangan ilmu dan teknologi. Yang kelima itu user friendly, artinya setiap instruksi dan paparan informasi yang tampil bersifat membantu dan bersahabat dengan pemakainya. Yang keenam itu fleksibel, artinya fleksibel di sini yaitu bahan ajar dapat dipelajari siswa kapan saja, di mana saja, dan dalam keadaan apapun itu, baik itu diam maupun bergerak. Nah, kriteria penyusunan bahan ajar yang pertama itu adalah relevan, artinya itu keterkaitan. Materi pembelajaran hendaknya relevan atau ada kaitannya dengan kompetensi dasar dan indikator yang diinginkan atau yang ingin dituju. Yang kedua itu konsisten, artinya tidak harus berubah-ubah sehingga akan lebih mudah dipahami dan dikuasai oleh peserta didik. Yang ketiga itu adalah kecukupan. Materi yang disampaikan hendaknya cukup memadai dalam membantu peserta didik menguasai kompetensi dasar yang diajarkan, tidak terlalu sedikit dan tidak terlalu banyak. Next, kriteria penyajian. Yang pertama itu memiliki tingkat keterbacaan yang tinggi, disajikan dengan menggunakan struktur kalimat dan kosakata yang baik. Bentuk kalimat yang disajikan sesuai dengan tata bahasa dan isi pesan yang disampaikan melalui huruf, gambar, foto, dan ilustrasi lainnya, dan memiliki kebermanfaatan yang tinggi. Yang kedua itu penyajian dan visi bahan pembelajaran yang menarik. Ini berkaitan dengan letak atau layout, penggunaan model dan ukuran huruf, warna, gambar, komposisi, kualitas dan ukuran kertas, penjilitan, dan sebagainya. Yang ketiga itu grafika atau grafik, yang merupakan bagian dari bahan ajar yang berkenaan dengan bentuk dan format fisik. Untuk formasi fisik ini, bahan ajar berkaitan dengan ukuran, desain, sampul, tata letak, isi, bentuk dan ukuran huruf, ilustrasi, warna, komposisi gambar, jenis dan ukuran kertas, dan sebagainya. Dan selanjutnya ada prosedur penyusunan dan pengembangan bahan ajar. Dalam merancang bahan ajar, yang pertama itu harus menentukan materi. Setelah menentukan materi, barulah kita menentukan masing-masing tujuan tersebut, yaitu memilih materi yang akan disampaikan nantinya pada pembelajaran. Yang keempat, merancang sekreatif mungkin untuk membangunkan motivasi dan keterkaitan belajar. Semakin siswa itu tertarik dengan pembelajaran yang kita sampaikan, maka siswa tersebut akan semakin cepat dalam menangkap pembelajaran tersebut, sehingga tujuan pembelajaran akan semakin cepat tercapai. Yang kelima itu merancang sesuatu yang menarik keaktifan siswa seperti yang telah saya katakan tadi. Yang
keenam, evaluasi dari hasil pembelajaran siswa tersebut. Yang terakhir, penguatan terhadap materi yang telah disampaikan dan menyusun rencana kerjanya. Next, langkah-langkah rancangan pengembangan bahan ajar. Yang pertama itu memulai dengan tahap define, yaitu mendefinisikan pengembangan bahan ajar tersebut. Yang kedua, perencanaan pada rancangan pada bahan ajar. Mau Anda buat seperti apa? Itu merupakan salah satu rancangan pada bahan ajar tersebut. Yang ketiga itu pengembangan. Nah, setelah dirancang, dikembangkan kurangnya pembelajaran inti, kurangnya bahan ajar tersebut pada bagian apa, itu dikembangkan lagi nantinya. Dan yang terakhirnya penyebaran. Next. Nah, di sini saya akan sedikit memberikan contoh tentang contoh pengembangan bahan ajar yang diambil dari materi kelas 3 SMP. Di sini dikatakan materinya letak dan luas benua Asia dan benua lainnya dengan menggunakan strategi pembelajaran kooperatif dalam bentuk tugas kelompok. Nah, strategi pembelajaran kooperatif ini merupakan model pembelajaran dengan menggunakan sistem pengelompokan atau tim kecil, yaitu antara 4 sampai 6 orang. Kemudian dari beberapa kelompok tersebut akan dibagi tema yang akan didiskusikan sesuai materi pembelajaran. Misalnya nanti kelompok 1 mendiskusikan letak dan luas benua Asia dan Amerika. Kelompok 2 mendiskusikan letak, luas benua Eropa dan Afrika. Kelompok 3 mendiskusikan letak dan luas benua Australia. Kemudian setiap perwakilan kelompok nantinya akan mempresentasikan hasil diskusinya dari kelompok tersebut. Nah, sekian dari saya apa yang telah saya sampaikan, semoga dapat kita ambil hikmahnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.